Alkitab berkata, dan saat itulah akan muncul tanda anak manusia di langit. Kemudian semua suku bangsa di bumi akan meratap. Lalu mereka akan melihat anak manusia datang di awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan besar. Amin. Tuhan berkata anak manusia memiliki kuasa dan kemuliaan besar dan dia datang di awan-awan. Iya. Namun, peristiwa seperti itu belum terjadi. Tak seorang pun pernah melihatnya. Iya. Benar. Bagaimana kau bisa bilang Tuhan telah datang kembali? Benar. Amin. Tuhan Yesus berfirman, tidak lama setelah penganiayaan di hari-hari itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tak akan memberi sinarnya lagi, dan bintang-bintang akan jatuh dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan terguncang. Dan saat itulah akan muncul tanda anak manusia di langit, kemudian semua suku bangsa di bumi akan meratap. Lalu mereka akan melihat anak manusia datang di awan-awan di langit, dengan kuasa dan kemuliaan besar. Nubuat Tuhan ini dengan jelas menyatakan, ketika kesusahan besar selesai, dia akan datang di awan-awan. Jika kau hanya menantikan Tuhan datang di awan-awan untuk mengangkatmu, maka harapanmu akan sia-sia. Kalian hanya akan jatuh ke dalam bencana dan dihukum. Dihukum? Semuanya, renungkan ini. Apa kedatangan Tuhan kembali hanya mengacu kepada kedatangannya secara terbuka setelah masa kesusahan besar? Dikatakan Tuhan akan datang kembali di awan-awan. Iya. Ya, Memangnya ada cara lain? Ya. Iya. Tuhan Yesus tidak hanya bernubuat, dia akan datang secara terbuka di awan-awan. Dia juga bernubuat akan datang kembali menjadi anak manusia dan turun secara rahasia. Turun secara rahasia. Turun secara rahasia. Gimana maksudnya? Jika kita baca firman Tuhan dengan seksama, kau akan paham apa yang kumaksud. Contohnya, Tuhan Yesus berkata, pada tengah malam terdengar teriakan, mempelai laki-laki datang, keluarlah menyambutnya. Apa yang dimaksud firman ini? Bagaimana firman ini harus digenapi? Selain itu, lihatlah, aku datang bagaikan pencuri. Jika kau tak berjaga-jaga, aku akan datang kepadamu bagaikan pencuri. Dan kau takkan tahu kapan waktunya aku akan datang kepadamu. Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan masuk kepadanya dan bersantap dengannya, dia bersamaku. Karena sama seperti kilat yang memancar dari satu bagian di bawah langit, bersinar sampai ke bagian lainnya, demikian juga anak manusia saat hari kedatangannya. Tetapi pertama-tama, dia harus mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini. Amin. Nubuat ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Jadi bagaimana nubuat ini harus digenapi? Iya. Apa yang terjadi di sini? Semua yang Tuhan firmankan akan digenapi. Tidak ada satu kalimat pun yang terlewat. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan tidak. Semua orang jelas tentang hal ini. Iya, Tuhan itu setia. Mengapa nubuat tentang kedatangan Tuhan kembali berbeda-beda? Bagaimana tepatnya dia akan datang kembali? Hanya percaya dia akan datang kembali di awan-awan saja tidaklah benar. Itu membatasi cara dia datang kembali. Iya. Ini sebuah misteri. Sulit dijelaskan. benar sekali. Nampaknya nubuat Tuhan Yesus tentang anak manusia bukan mengacu pada kedatangannya di awan-awan. Itu pasti tentang kedatangannya kembali sebelum kesusahan besar ketika dunia di titik tergelapnya. Itu benar. Saja. Di masa lalu, ada pakar Alkitab dan penafsir yang memperhatikan bahwa nubuat Tuhan menyebutkan dua cara kedatangan berbeda. Pertama, turun secara rahasia, kemudian turun secara terbuka. Pertama turun secara rahasia, lalu terbuka. Turun secara rahasia mengacu pada anak manusia yang menampakkan diri dan bekerja sebelum penganiayaan. Artinya, Tuhan akan menjadi daging sebagai anak manusia dan mengungkapkan kebenaran serta melakukan pekerjaan penghakiman. Artinya, Tuhan yang Maha Kuasa yang kami persaksikan telah menampakkan diri dan mulai bekerja. Aku membaca Alkitab setiap hari. Mengapa aku tidak memahaminya? Jadi pertama, Tuhan turun secara rahasia sebelum kesusahan. Lalu secara terbuka datang di awan-awan setelahnya. Benar. Nah, jika begini penjelasannya, ini tak lagi bertentangan. Iya, ini sejalan dengan Alkitab. Jika kita bersekutu seperti ini sebelumnya, kita pasti telah memahaminya lebih awal. Mengapa yang kau bicarakan seperti khotbah kilat dari timur? Pendeta berkata, semua kesaksian tentang kedatangan Tuhan kembali adalah palsu. Kesaksian bahwa Tuhan telah datang kembali berinkarnasi adalah palsu. Amin. Apa kau memberitakan kilat dari timur? Setelah mendengarkan, aku tahu ada yang janggal. Jika kau memberitakan kilat dari timur, silahkan pergi. Kilat dari timur percaya kepada manusia.
Kami tidak mendengarkan khotbah Ya, mereka. benar. Iya, mereka percaya manusia. Tuhan Yesus yang kita percayai adalah Amin, Tuhan. amin. Semuanya tenanglah. Kita bersaudara dalam Kristus. Mari berbagi pemikiran dengan tenang. Ayo duduklah. Dan terus dengarkan. Iya. Duduklah kembali dan dengarkan. Apa kau bedakan khotbah berdasarkan denominasi? Setiap denominasi memiliki orang-orang yang mendapat perkenanan Tuhan. Kau berani bilang hanya denominasimu yang mendapat perkenanan Tuhan? Tuhan Yesus tak menyuruh kita terbagi ke dalam denominasi. Dia menyuruh kita saling mengasihi. Jika kau memahami Alkitab, tak masalah jika kau sedikit jeli. Kita bisa bahas ini bersama. Kita harus dengarkan siapapun yang mengatakan hal sesuai kebenaran. Iya. Jika menurutmu yang kubahas tidak sesuai Alkitab, kita bisa bersekutu dan berdebat. Iya. Yang dikatakan Saudara Su sepenuhnya benar. Kita tak boleh bedakan khotbah berdasarkan denominasi. Dalam kitab Wahyu, Tuhan berfirman kepada 7 gereja. Dia tidak berfirman hanya kepada satu denominasi. Iya. Setiap denominasi memiliki orang yang diperkenankan Tuhan. Jadi kita tak perlu permasalahkan dia dari denominasi mana. Selama persekutuannya memiliki terang dan sesuai kebenaran. Apa salahnya mendengarkan? Kita harus melihat ini sebagai hal yang baik. Iya. Dia benar, ini hal yang baik. Iya, persekutuan saudara Su sangat bagus. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Dunia Tuhan. keagamaan hanya mengakui Tuhan akan datang di awan-awan. Tidak mengakui dia akan datang kembali secara rahasia. Tak seorang pun mampu memahami nubuat Tuhan tentang kedatangan anak manusia. Sebenarnya, Tuhan Yesus telah bernubuat puluhan kali bahwa ketika dia datang kembali, dia akan menjadi anak manusia. Puluhan kali. Ya, Ini terus memberitahu harus kita, dalam menyambut Tuhan, yang penting adalah menyambut anak manusia pada akhir zaman. Jadi, ketika Tuhan turun secara rahasia, pekerjaan apa yang ingin dia lakukan? Iya, pekerjaan apa? Hai, apa ya? Tuhan Yesus bernubuat. Masih ada banyak hal lain yang harus kukatakan, tapi kau tak dapat menanggungnya saat ini. Namun ketika dia, roh kebenaran itu datang, dia akan menuntun kalian ke dalam seluruh kebenaran. Karena dia tak akan berbicara tentang dirinya, tetapi dia akan menyampaikan semua yang telah didengarnya. Dan dia akan menunjukkan hal-hal yang akan datang kepadamu. Amin. Selain itu, dan kalau ada orang yang mendengar perkataanku dan tidak percaya, aku tidak menghakiminya. Karena aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Dia yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, sudah ada yang menghakiminya. Firman yang aku nyatakan, itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman. Bapa tak menghakimi siapapun, tapi telah menyerahkan penghakiman itu kepada anak. Dia juga sudah memberikan kepadanya otoritas untuk mengadakan penghakiman, karena dia anak manusia. Amin. 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 Tuhan Yesus berkata, roh kebenaran akan datang dan membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. Mengacu pada apakah ini? Aku tidak tahu. Ini mengacu pada Tuhan yang datang kembali pada akhir zaman untuk berinkarnasi, mengungkapkan kebenaran, dan melakukan pekerjaan penghakiman. Oh, jadi itu maksudnya. Pekerjaan penghakiman. Baru tahu aku. Sebelum penganiayaan, Tuhan akan membentuk sekelompok pemenang. Setelah ini, dia akan memulai kesusahan besar. Dan ketika kerajaan iblis dihancurkan dan kesusahan besar berakhir, Tuhan akan menampakkan diri secara terbuka. Jika orang menunggu sampai Tuhan datang di awan-awan untuk menyambutnya, mereka akan kehilangan kesempatan untuk disucikan. Ini menggenapi Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihatnya, juga mereka yang menikam dia, dan semua orang di bumi akan meratap karena dia. Jadilah demikian. Amin. Amin. Mengapa orang-orang ini meratap dan menggertakkan giginya? Renungkanlah. Bukankah seharusnya manusia senang ketika melihat Tuhan menampakkan diri? Jika orang melihat Tuhan dan tidak senang dan bahagia, malah meratap dan menggertakkan gigi, ini membuktikan mereka akan mengalami bencana. Jadi dengan cara inilah nubuat itu akan digenapi. Kini Ketika aku mengerti. kita baru menyambut Tuhan setelah kesusahan besar, ketika dia datang di awan-awan itu akan terlambat. Maka akan terlambat Iya. untuk menyesal. Iya, mereka yang mengutuk dan menentang Tuhan yang Maha Kuasa pasti akan dihukum Tuhan. Kita tak boleh Iya, jadi orang benar. seperti itu. Ini berarti hanya yang menyambut kedatangan anak manusia dan menghadiri perjamuan kerajaan surga yang memiliki harapan memasuki kerajaan. Iya. Iya, Kau benar.
kita benar-benar sangat bodoh sebelumnya. Mengapa kita tidak menyelidiki pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa? Iya. Kita sangat lamban untuk memahami. Iya. Iya. Seharusnya kita mendengarkan lebih awal. Iya. Benar kan? Saudara Li, Iya. apa kau benar-benar akan menyelidiki kilat dari timur? Apa kau lupa perkataan pendeta dan penatua? Kilat dari timur percaya kepada manusia. Itu bukan kedatangan Tuhan kembali. Amin. Jika kita terus mendengarkan, kita akan benar-benar disesatkan. Ya, kita tak boleh terus mendengarkan. Usir pemberita Injil kilat dari timur ini. Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh saudara Su. Aku tidak mengerti. Dia bersekutu dengan sangat jelas dan perkataannya sesuai Alkitab. Mengapa kalian tidak bisa memahaminya? Yang dia persekutukan sesuai Alkitab. Iya. Renungkanlah. Mengapa kita percaya kepada Tuhan? Bukankah agar kita dapat menyambut Dia? Iya. Jika kita selalu mendengarkan pendeta dan penatua dan tidak menyelidiki jalan yang benar, tahukah kalian apa akibatnya? Kita akan jatuh ke dalam bencana yang berarti menunggu kematian. Iya. Benar. Apakah kalian orang yang merindukan kebenaran atau tidak? Hah? Duduklah. Duduk dan terus dengarkan. Beberapa tahun ini, kita merindukan dan menantikan Tuhan datang di awan-awan. Dan itu tak pernah terjadi. Iya. Roh kita sangat miskin dan menyedihkan. Iya. Kini kita memiliki kesempatan mendengarkan khotbah bagus, tapi kau tidak menghargainya. Kau bahkan ingin mengusirnya. Apakah kau punya hati nurani? Duduk. Kau tidak bertindak sesuai dengan Tuhan. seperti itu. Ayo. Dia mengambil risiko untuk datang bersaksi tentang penampakan dan pekerjaan Tuhan. Bukankah ini perbuatan karena kasih? Iya. Aku berani bilang, kedatangan saudara Su untuk memberitakan Injil adalah pengaturan Tuhan. Ini adalah bimbingan Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Dia telah menghadapi banyak kesukaran untuk memberitakan Injil kepada kita. Dia adalah dermawan kita. Iya. Kau tidak menerimanya dengan baik dan malah ingin mengusirnya. Apa ini sesuai maksud Tuhan? Iya. Saudara Ali Kok benar. tidak Kita harus menerima tamu ini dengan kasih. Iya. Betapapun Saudara baik Lo. perkataannya, kami tidak mau dengar. Aku hanya akan dengarkan pendeta. Ayo. Benar. Saudara Ayo kita Lo. pergi. Jangan dengarkan ini. Ayo pergi. Saudara Ayo. Lo, Ayo pergi. ini khotbah yang bagus. Mengapa mereka tidak memahaminya? sangat jelas. Mengapa mereka tidak memahaminya? Tidak mendengarkan dulu Bukan penjelasannya. mendengarkan dulu malah pergi. Iya, benar sekali. Saudara-saudari, mari kita akhiri pertemuan hari ini, ya. Masih ada banyak Masih yang ada ingin banyak kami yang dengarkan. kami Biarkan dengarkan saja. Lanjut di lain hari. Di lain hari, oke? Khotbahnya sangat bagus. Belum pernah aku dengar khotbah sebagus ini. Sudah tidak apa-apa.